Wa minha at-tawariqu al-muz'ijah. Ya, ada yang mengatakan faktor yang menyebabkan kenapa kok susah mencari ilmu. Ya, atau hal-hal yang menyebabkan kenapa kita terhalang tadi, itu adalah karena at-tawariq al-muz'ij, ya. Jadi banyak hal-hal yang mengejutkan, ya. Kemudian wal humum al-mudhila, termasuk kesedihan yang bisa membuat kita bingung. Ya, orang itu kan ini pengalaman, ya. Jadi kadang-kadang santri saja itu sudah 3 tahun masih bingung mau jadi apa, padahal kita sudah arahkan, visi misinya itu sudah jelas. Kita dulu di pesantren nggak ada yang ngarahin kamu nanti jadi begini jadi begitu, pokoknya ngaji aja pikirannya, ya kan. Nah, sementara sekarang anak-anak itu kita sudah arah, ya, kalian masuk ke sini, visi kedepannya itu apa, misinya apa, tujuannya apa, itu sudah diarahkan dan terus menerus sampaikan. Itu pun masih bingung, ya kan? Ini contoh. Ya, nah, kalau masih seperti itu terus bagaimana? Itu yang menjadi faktor kenapa orang itu belajarnya jadi nggak bisa lari, nggak bisa kencang. Ditambah lagi orang tuanya juga bingung, ya kan? Nah, orang tuanya juga bingung. Itu makanya di sini Imam Az-Zarnuji itu mengatakan 3 faktor bagi pencari ilmu itu, ya orang tuanya, ya gurunya, ya anaknya. Coba kalau 3 ini, gurunya fokus, ya tadi kita sudah sampaikan visi misinya, tujuannya terus sudah clear, nggak kemana-mana. Orang tuanya juga begitu, anaknya juga begitu saja, ya. Tapi kalau orang tuanya bingung, ya nanti anak saya jadi apa ya habis ini, ya. Anaknya juga bingung juga, nanti habis ini saya jadi apa ya. Nah, disinilah pentingnya orang tua itu harus bisa mengarahkan, menguatkan, termasuk sudahlah urusan rezeki itu misalnya, ya, itu biadillah, di tangan Allah, gak usah khawatir, ya, karena itu para ulama itu membagi hari itu cuma 3, kemarin, sekarang, dan yang akan datang, ya kan. Nah, yang kemarin itu kan sudah lewat, nggak akan mungkin kita ambil balik lagi, ya. Apa yang kemarin terjadi ya sudah, artinya yang hari kita itu adalah sekarang dan akan datang, tapi akan datang itu pun nggak jelas. Makanya di dalam Al-Quran itu, ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, ya, bima ta'malun. Nah, ayat ini perhatikan baik-baik, ya. Ayat ini itu kalau kalimat wal tandur nafsu ma qaddamat lighad itu kalimat perintah, diapit dengan 2 kalimat ittaqullah di awal dan wattaqullah setelahnya, ya. Perintah intinya itu adalah wal tandur nafsu ma qaddamat. Nah, kenapa Allah menggunakan kata lighad? Ghad itu, ya, ghad itu, jadi Ibnu Ashur menjelaskan lamnya itu lam ta'lil. Kamu harus mengevaluasi kemarin itu karena ada alasan ke depan. Nah, lamnya itu lam ta'lil, itu menunjukkan alasan. Kenapa sih kamu harus mengevaluasi hari-hari sebelumnya itu? Lighad. Nah, lighad itu Allah sebutkan dengan menggunakan nakirah, kata Ibnu Ashur. Kenapa nakirah? Kok tidak makrifat? Nakirah itu maknanya mubham, umum. Karena hari yang ke depan itu kita nggak tahu, ya kan? Besok mau hidup apa tidak kita nggak tahu. Besok kita jadi apa kita nggak tahu. Nah, supaya kita punya persiapan, maka coba kamu lihat kemarin tuh apa yang kamu lakukan, dan sekaranglah apa yang harus kamu lakukan untuk menyiapkan yang akan datang itu. Nah, jadi kalau kita sendiri itu bingung, orang tua bingung, ya pastilah anak itu bingung juga, ya kan. Nah, disinilah pentingnya kita itu harus selalu yakin. Makanya kata Imam Syafi'i, kita itu kalau husnudzon pada Allah itu tidak akan was-was sedikit pun dengan masa depan. Nah, ini pentingnya selalu husnudzon pada Allah. Makanya orang tua
ya. Kalau menyekolahkan anaknya, memondokkan anaknya, sudah pikirannya itu sudah yang akan datang itu kita serahkan sama Allah. Nanti Allah semua akan atur. Yang penting sekarang itu kita melakukan yang terbaik untuk Allah. Ya kan? Yang terbaik untuk agama Allah ini. Sudah, nanti berikutnya itu serahkan sama Allah. Allah yang akan atur. Ngapain kita pusing? Ya kan? Mikirin God yang masih mubham tadi itu, yang masih tidak jelas tadi itu. Justru karena ghumud, karena yang akan datang itu masih tidak jelas tadi itu, maka Al-Quran memberikan resep apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat. Nah, kamu teliti, oh kemarin saya masih kekurangan ini, oh saya belum punya ilmu ini, oh saya belum punya ini, saya belum punya ini, oh ini yang harus saya tambah, oh ini yang harus saya tingkatkan, oh ini harus begitu. Ya, untuk persiapan menghadapi ghad yang kabur tadi, yang akan datang yang nggak jelas tadi. Nah, kalau seperti itu, Masya Allah. Nah, makanya ditutup lagi dengan kalimat wattaqullah. Nah, itu pentingnya di situ. Nah, jadi ini yang penting, innal qalba idza alaqa karrahni idza talaqa. Jadi hati itu kalau gantung ya kesana kemari, nggak jelas tadi, nggak fokus, dari masih ragu, masih khawatir, ya sudah. Ini yang menyebabkan orang itu mencari ilmu nggak fokus. Jadi makanya harus mantep, ya, mencari ilmu itu harus mantep. Kalau dia bilang mantep, ya. Sudah, jangan belok-belok. Nah, itu baru nanti kita